hati bisa ngebentur-bentur kepala ke dinding, jadi menyakiti badan. Ada orang yang badannya sakit, hatinya sehat, bahagia. Ada yang badannya sakit, hatinya sakit, ini paling sengsara. Ada yang badannya, ada yang hatinya gimana sih? Pokoknya mikir sendirilah ya. Bu, kalau misalkan ibu sakit kepala, telinga mendengung, mata jangar, enak tidak? Hidung mampet, sariawan, dan gigi bengkak. Bagaimana, bahagia tidak? Tapi ibu punya gelang yang bagus, bahagia tidak? Susah nelen dan sesak napas, serta kaligata dan ambeien. Kolesterol naik, asam urat 8. Kira-kira mobil bagus ternikmati tidak? Suami ganteng bagaimana, Bu? Untung nggak ada ya. Nah hadirin, kalau dikasih lahir sakit saja dunia udah terasa. Berapa banyak orang yang lahirnya sehat tapi hatinya sakit dan tidak bisa bahagia. Mungkin diantaranya yang nabrak tiang. Saya tidak ngomong orang, hadirin ya. Hati-hati. Yang ketiga namanya qalbun salim. Nah ini salim itu sehat, di atas sehat ya, fit kalau dalam bahasa. Kan ada yang sehat, ada yang fit, di atas sehat. Qalbun salim inilah sebetulnya yang menjadi kunci akhlakul karimah. Jadi kalau orang ingin bicara akhlak tapi tidak bicara hati, susah. Karena ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh ini ada segumpal daging, sesuatu kalau dia baik, baik semuanya, kalau dia buruk, buruk semuanya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi maaf, banyak mah orang lebih sibuk membersihkan rumah daripada membersihkan hati. Benar? Ibu-ibu mau tidur sibuk membersihkan wajah, bukan membersihkan hati. Banyak yang sibuk menata rumah, bukan menata hati. Memperluas tanah, bukan memperluas hati. Sibuk memperkaya harta, bukan memperkaya hati. Inilah masalah kita. Jadi urusan hidup ini adalah antara hatimu dan hatinya ya. Jelas? Nah, kita lebih sederhana. Jadi kalau kita ingin meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus dimulai dari meniru amalan hatinya. Karena amalan lahir yang ditiru, hatinya enggak niru, enggak selamat. Yang dihisab pertama kali di akhirat itu adalah mujahid yang terbunuh di jalan pertempuran di jalan Allah. Nanti dihisab apa yang kau lakukan sesudah diperlihatkan nikmat ya. Ini hadis sahih. Saya sudah berjuang ya Allah di jalanmu, membela kebenaran, saya sampai mati terbunuh. Dusta kamu, bohong, kamu berjuang karena ingin disebut pahlawan, pemberani, dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret, tertelungkup jadi ahli neraka. Tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya sampai terbunuh. Yang kurang cuma satu, apanya? Hatinya. Jadi hati-hati nih, kita sibuk meniru Rasulullah hanya lahiriah, tapi kalau enggak ada hati, enggak selamat. Siapa yang kedua dihisab? Adalah orang yang belajar agama dan menyampaikannya, belajar Quran dan membacanya. Ya Allah, saya sudah belajar agama dan saya dakwahkan, saya belajar Quran, saya baca. Allah Maha tahu isi hati. Wa huwa alimum bidati sudur. Dusta kamu.
kamu belajar agama ingin dianggap ulama, atau bahasa sekarang kiai, mubalik kondang, kamu ingin kurang lebih lah ingin dunia dari status ilmu agamanya, dan kau sudah dapatkan di dunia ini, di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup dan jadi ahli neraka. Jadi jangan heran kalau naudzubillah ya, nanti ada kiai, dai, ustadz yang bisa masuk neraka, padahal omongannya dalil benar, padahal yang disampaikannya benar. Yang tidak benar apanya? Jawab hatinya. Juga yang baca Quran bisa jadi masuk neraka tuh. Tidak semua qori-qoriah masuk surga, tidak semua hafiz-hafizah masuk surga, padahal dibacanya Quran, tapi hatinya tidak ikut kepada tuntunan Nabi. Hatinya lebih sibuk dengan menuhankan penilaian orang daripada sibuk mencari keridhaan Allah. Hati-hati para santri di sini penghafal Quran. Wah, kalau gitu saya mah nggak akan ngapalin, lebih ngaco lagi. Yang ketiga, siapa yang dihisab? Orang yang sedekah. Dia sedekah terus sampai tidak ada kesempatan sedekah kecuali dia sedekah. Di akhirat sama ngejengkang tuh, karena dia lebih menikmati dianggap dermawan oleh manusia daripada mencari kedudukan di sisi Allah. Jelas hadirin, kita belajar Islam, kita mengamalkan Islam, tidak cukup hanya lahiriah saja. Itu dalil sahih tadi, mudah-mudahan membuat kita semakin waspada tentang hati kita. Sepakat? Halo? Sudah habis belum waktunya? Nah, cara menjawab ini tergantung hati ya. Ada yang belum, nah itu hatinya lembut. Belum, baru juga ngomong. Nah, ada. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar comberan. Jadi hati-hati ya. Lanjut. Nah, sekarang hati yang bagaimana yang harus kita tiru dari Rasulullah SAW? Satu, yang paling inti ya. Yang paling inti yang harus kita pikirkan siang malam dan ditiru habis-habisan adalah hati yang la ilaha illallah. Ini nih, kita harus mujahadah pertama kalau ingin berakhlak baik adalah menghilangkan, menafikan semua Tuhan-Tuhan bentuk apapun yang ada di hati kita. Ini mujahadah pertamanya. Kalau ini tidak kita lakukan, sulit sekali kita melakukan ibadah dengan benar, amal dengan benar, karena kita akan menuhankan yang lain. Nah, siapa saja yang jadi Tuhan-Tuhan kita? Tahu apa yang paling dekat? Ada yang menuhankan harta, ada yang menuhankan pangkat, jabatan, tapi rata-rata menuhankan satu, menuhankan penilaian manusia. Ingin dianggap keren, ingin dianggap kaya, ingin dianggap soleh, ingin dianggap solehah, dan akibat kita sangat memikirkan penilaian orang. Jadi apapun yang kita lakukan itu demi orang. Bu, ibu, hati-hati menuhankan suami ya bu ya. Cinta boleh, tapi menuhankan suami tidak ada bahagia. Apa cirinya menuhankan? Kalau menuhankan tuh melekat, kayak perangko dengan amplop. Kalau sudah melekat, nempel terus. Halo? Cirinya nempel terus, nempel di ingetan, nempel di omongan, nempel di HP. Terus we nge-WA, "Pak, di mana say? Sedang apa?" 10 menit kemudian, "Pak,
terus lengket sampai nggak ada sempat buat ngaji, nggak ada sempat ngurus anak, nggak ada sempat nyari ilmu, nggak ada sempat sholat. Beres sholat juga, Pak sudah sholat belum? Sholat sama siapa? Terus saya curiga. Suami tidur aja dilihat HP-nya. HP siapa? HP suami. Tete udah lebih curiga. Boleh nggak sih istri membuka HP suami? Boleh tidak istri membuka HP suami? Tergantung. Kalau disuruh oleh suami mah bukain HP, buka, nurut pahala. Tapi kalau tidak disuruh, jangan. Kenapa? Tidak boleh tajasus. Diam-diam mengorek-ngorek tidak boleh. Ibu kan bukan intel, ya. Suami juga tidak. Saya tidak buka-buka HP istri, nggak mau. Nggak boleh. Kecuali kalau ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar yang ada faktanya di sana. Coba yang pernah ngebuka HP suami kalau melihat ada sesuatu yang nggak beres. Hati jadi tenang, jadi galau. Sesudah dilihat urusannya jadi beres atau nambah? Rasain loh ya. Pada mikir sekarang. Harusnya bagaimana? Gini, nanti dikasih tahu ilmunya ya. Nanti Allah tanggung jawab ngejagain. Kalau Allah memerintahkan wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek, jangan ngorek-ngorek, diam aja. Allah kan tahu semua kelakuan suami ibu dimanapun kapanpun, benar? Ibu patuh ke Allah, Allah akan ngejaga. Mungkin suaminya dibuat tidak tergelincir, betul? Atau digagalkan, atau yang sudah tergelincir dibimbing jadi tobat. Dan tidak perlu tahu. Ibu perlu tahu nggak kejelekan kekurangan suami? Mendingan nggak tahu. Kalau tahu stres, ingat terus. Bapak juga, Pak, jangan suka nanya-nanya ke istri. Mah, dulu pacaran mulai kelas berapa? Mama mah ada pacaran dini, Pak, mulai dari kelas 2 SD. Udah bongsor. Jadi udah berapa pacarnya? Ya hitung aja sendiri, tiap kuartal ganti. Diapain aja? Ya standar aja sebenarnya. Jadi bapak sisanya memang bisa hancur tuh keluarga gara-gara nyari-nyari yang tidak perlu. Udah diem, nikah mantep, buka lembaran baru. Nggak usah ingin tahu. Dan boleh jadi sudah dihapuskan oleh Allah, betul dosanya. Nah, kalau kita mengandalkan Allah lebih tenang. Kalau tidak terus WA, terus meriksa, nelepon, itu teh salah satu ciri tuh. Sampai ke Allah tuh kalah oleh ingat ke yang dituhankannya. Berbahagialah yang tidak punya pacar. Punya pacar itu beban. Pertama belum tentu jodoh. Yang kedua boleh jadi jodoh sahabat dia. Ini lebih getir hadirin. Saudara cinta sama dia, sedang dia calon teman saudara. Kan nyesek luar biasa. Ade yang SD tidak usah ikut memikirkan hal ini ya. Ini di luar jangkauan ya. Ade umur berapa? 12 tahun, terlalu jauh untuk memikirkan ini ya. Ini untuk yang senior-senior. Ayo, mulai sekarang periksa siapa yang paling melekat di hati. Siapa yang kepikiran terus siang dan malam. Siapa yang ingin selalu dekat dengannya, takut jauh darinya, mau berkorban apa saja untuknya, sampai mengalahkan Allah di hati kita. Inilah yang membuat akhlak kita tidak bagus.
Serius hadirin, ada yang bisnis saja. Ya suatu saat saya usaha ayamnya dina sholat itu. Allah, kayak kongkorong, aduh ayam. Sampai ditegur oleh guru, ate menuhankan ayam. Kenapa ayam masuk ke sholat? Kenapa tiap ngomong ayam bahagia? Sudah, bisnis. Tapi lihat, seperti mikrofon ini mikrofon penting, ini mikrofon bagus, ini mikrofon manfaat, tapi tidak usah melekat. Saya tidak mau melekat begini. Tidak bisa makan, tidak bisa salaman, tidak bisa membelai, karena melekat membuat tidak berfungsi. Pegang, waktunya simpan. Aman, ya. Begitu waktunya sholat, simpen tuh. Suami, bisnis. Jangan sampai sholat juga melekat. Ayo, waktu sholat lepasin bisnis mah nggak usah dipikirin. Halo, pilkadal, pemilihan kepala kadal, kepala daerah langsung. Kalau saudara lagi pemilihan sudah, sholat mah sholat takdir mengada yang ketuker, benar? Rezeki nggak akan kemana-mana, jodoh juga nggak ada yang ketukar, rezeki pangkat, kedudukan nggak ada yang meleset, anteng ibadah, ngurus anak, jangan semuanya jadi dominan mikirin yang melekat tadi. Siapapun yang melekat di hatinya selain Allah, dijamin akhlaknya susah bagus. Termasuk ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin kelihatan awet muda. Capek bu, jangan takut jadi tua, ya. Tahu kenapa? Kan udah jadi, ya. Halo, nikmati jadi tua teh. Nggak usah pengen awet muda, gaul dengan nenek-nenek sepuh aja. Kenapa? Ingin kelihatan paling muda, tidak normal. Nikmati, jadi tua hayu, keriput ayu, hubanan ayu. Dan bukan itu yang melekat di hati kita mah, bukan penampilan, tapi Allah pemilik tubuh kita ini. Tapi yang melekatnya penampilan, pujian. Nih, ada yang nanya, AA nggak datang ke 212 kemarin? Enggak. Loh, kan gimana? Tokohnya dulu. Dan saya kan udah keburu ada 6 janji hari kemarin. Tidak mungkin. Dan nggak ada saya di 212 juga baik-baik saja. Tidak harus selalu tampil, benar? Kenapa saya harus tampil di sana? Sedang yang ceramah ulama sudah banyak dan mungkin ilmunya jauh lebih manfaat, dan tidak ada satu mah tidak ada apa-apanya, benar? Kadang-kadang ingin tampil karena ingin kelihatan, ingin masuk media, berarti sudah bukan karena Allah lagi. Hati-hati nih. Ini bisa merusak tauhid. Semua ingin kelihatan di sini, ya. Sedekah, masukin uang ke kotak infak. Tidak ada yang tahu jumlah sedekahnya selain engkau. Potret kotak infaknya. Dia kan ngasih tahu bahwa dia sedekah dan tidak mau ketahuan sedikit, begitu. Lagi tahajud, potret, kita harus khusyuk dalam. Coba itu hadirin, sudah lihat itu yang selfie lagi sujud? Ada gitu. Jangan segala diposting, Bu, Pak, Dek. Bisi kita jadi edik ingin diketahui orang. Jangan pusing jumlah follower.
Jangan pening dengan komentar, tiap hari ngitung follower. Apa? Gak penting follower, yang penting mah Allah ridho, benar? Kecuali kalau itu jadi dakwah, tersampaikan dakwah ke berapa orang, ya barokah lah. Kalau kira-kira ini ngotorin hati, keluar dulu dari medsos teh, ya. Bisi kita melekat di hati itu ingin serba diketahui orang, ingin serba diakui orang. Ya, ini dengar, kita tuh suka ingin diketahui kebaikan kita, ingin dipuji yang beda dengan kenyataan, ingin dikagumi, benar, ingin kelihatan spesial, ingin kelihatan kita ini berjasa, penting. Itu teh ciri-ciri bukan nyari keridhaan Allah. Yang lebih jelek adalah ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Potret diperhalus, dicari posisi paling manis, ya. Dan itu potret waktu dulu. Jadi pas orang ketemu kita kaget, lu gini beda, jadi nggak enak hadis. Atulah potret di rumah tuh ya, itu yang paling beda dengan kenyataan kan. Yang digedein itu, kita undang tukang potret yang paling profesional supaya bisa ngatur wajah kita jadi lebih cakep dari kenyataan. Udah gitu diarsir pakai komputer sampai enggak ada pori-porinya, alis jadi lebih hitam, bibir lebih galing, hidung lebih mancung, dan kita teh kagum dengan yang enggak cocok. Ya Allah, gening saya teh gelis cek si ibu teh, dan bangga sekali dengan yang nggak cocok itu. Datang tamu, Allah ibu itu potret siapa? Saya. Hah? Gening beda pisan. Halo, apa ini teh apa? Ini teh karena lebih sibuk penilaian orang. Tos bagusnya menguap potret, insya Allah orang akan senang ketika lihat kita lebih bagus dari potretnya. Atau daya mah mobil parkir bagus kita nyender, selfie, padahal yang punyanya di dalam ada. Eta teh naon? Itu teh menuhankan penilaian orang. Punten ya hadirin, ini harus benar-benar kita atasi. Karena kalau enggak, kita enggak ada pahalanya. Ngaji pengen kelihatan, selalu nanya, ibu udah juz berapa? Tujuannya mau mengeluarkan juz dia. Ah, saya mah baru juz 30. Terus aja bu, tingkatkan bu ya. Saya juga awalnya juz 30. Sekarang saya sudah tambah 5 juz lainnya. Tapi yang penting ikhlas bu, nggak usah diceritakan ke siapa-siapa. Udah barusan. Serius hadirin, siapapun yang tidak pernah memeriksa hatinya senang kepada penilaian orang, yakin itu kita akan sangat sibuk membangun bungkus. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Bukan tidak boleh kelihatan bagus. Nanti jadi 3 rusaknya tuh ya. 1, di awal niatnya sudah jelek, pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dikagumi, pengen dianggap hebat, dianggap juara, berjasa, penting. Nanti kalau sudah penyakitnya begitu, nanti kalau sedang melakukan tuh beginilah, kalau di depan anak kecil diajak bahasan dewasa tidur ya. Lanjut. Tapi anak-anak kecil ini kan pemuda zaman now ya. Ini mereka yang nanti akan jadi para pemimpin. Dah, sok tidur ya, nggak begitu ngerti mah ya deh. Tadi itu dia nyari minum, nyari kue, masya Allah, nggak apa-apa.
Lebih bagus kelentang-kelinting di masjid daripada di mall dan tidak ingat ke Allah. Ya, teruskan. Jadi kalau ingin punya akhlak harus punya hati bersih. Apa yang pertama dibersihkan? Yaitu kesenangan cari kedudukan di hati makhluk. Ini awalnya. Karena kalau ini nggak lolos cenderung jadi munafik. Kita akan ngebagus-bagus topeng. Ini ceramah begini Pak, Bu, ini belum tentu jadi amal nih. Ada yang dengan ceramah tuh ingin dikagumi kefasihannya. Ada yang mengeluarkan banyak dalil supaya diakui kekuatan daya ingatnya. Ada yang mengeluarkan suara yang indah, bagus, itu tidak sepenuhnya, tapi tujuannya agar diketahui kemerduan suaranya. Jadi nyari kedudukan di sisi Allah tuh kadang-kadang enggak ketemu, baik ilmunya, kefasihannya, kecerdasannya, keindahan suaranya. Kenapa? Karena lebih sibuk dengan penilaian makhluk. Halo, nanti punten ya, kalau ada ibu yang anaknya ditakdirkan bisa ngaji bagus, hati-hati itu ya, kalau masih kecil dibawa ke sana sini, naik ke podium, ngajinya bagus, disalamin, dipotret, selfie dengan banyak orang. Ini harus hati-hati Bu, belum tentu ini anak kuat ngadepin cobaan ini. Kalau dari kecil sudah terbiasa diperlakukan spesial, jadi nomor satu, itu nanti edik Bu di sini tuh. Dia kemakan untuk selalu ingin tampil, kemakan untuk selalu ingin kelihatan di depan orang, dan itu nanti susah cari keridhaan Allahnya. Beneran hadirin, punten ya. Saya juga cemas kalau ada anak yang sering tampil gitu. Ini dia sudah siap belum? Jangan-jangan orang senang tapi dia rusak. Karena dia belum tentu siap untuk menjadikan kenikmatan diterima oleh Allah jadi pindah kenikmatan diakui oleh orang. Oh serius nih hadirin, kan saya udah ngalamin dulu ya, dipuji rame raih, tahulah zaman dulu itu ya. Zaman seleb, itu susah sekali ngelepasinnya. Untung Allah nolong, rame-rame dihina. Kalau nggak dihina susah tuh ngelepasinnya tuh, karena dipuji tuh enak, dikagumi itu enak, diperlakukan spesial tuh enak. Untuk jadi hidup normal gitu, itu susah. Itulah sebabnya saya berterima kasih kepada media yang ngebully ya, termasuk ke ibu-ibu yang dulu ngambek gitu ya. Ibu teh nasi pipiluan ya, bukankah suami sendiri aja kurang kepikiran, kenapa mikirin saya? Tapi semuanya sudah karunia Allah, dilepaskan dengan karunia Allah dari menuhankan banyak. Dulu Tuhan saya banyak Bu, menuhankan popularitas, menuhankan kekaguman orang, menuhankan disukai emak-emak ya, menuhankan perusahaan, menuhankan banyaknya harta. Alhamdulillah oleh Allah dikasih jalan supaya rontok. Kalau ngelepas sendiri susah. Nah hadirin, saya mau cerita ini nggak tahu bisa dipahami atau tidak. Betapa tidak cukup kita cerita senyum kalau hati kita enggak ditata. Sebab senyum aja beda-beda. Ada yang itu naon bau hangser. Ada yang senyum hangser ya. Ada yang senyum tulus, ada yang senyum kerja, ada yang senyum amal soleh, ada yang senyum menggoda. Senyum teh beda-beda Pak, tergantung hati. Halo? Nih coba, senyum tuh bukan perkara bibir. Tebak, apakah saya sedang senyum tidak sekarang? Hah? Senyum tidak? Bandingkan sekarang. Saya senyum tidak? Berarti tidak usah kelihatan bibir. Kalau hatinya baik mah, telepon coba. Twing, halo, halo. Lagi apa nih? Senyum.
nggak ada yang percaya. Tapi kalau hatinya sudah hormat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa nih Pak? Ya sedang telepon. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Itu walaupun nggak kelihatan tuh bibir udah kerasa. Apa itu? Hatinya pasti lagi menghargai kita. Neng, halo, halo, ya, ada apa? Saya ada keperluan, ya, Pak perlu apa? Ah, cepetan ngomongnya. Bapak tuh seneng ngebahagia ini kan lagi ngebahagiain kamu. Ini lagi sopan. Saya tuh orang soleh. Jangan ada yang percaya. Dah hatinya lagi merendahkan, benar? Maaf hadirin, jadi kalau cerita tentang Nabi Muhammad diurut-urut teh, kalau menurut hemat saya yang saya dapat ilmunya, mujahadahnya adalah mulai dari waspada terhadap apa yang melekat di hati kita. Bisa harta, bisa pangkat, bisa bisnis, bisa pujian orang, dan yang paling sering melekat adalah itu tuh, selalu mencari kedudukan di sisi orang. Ingin dipuji, dihargai, dihormati, dikagumi. Kalau ini sudah terjadi, maka penyakit selanjutnya dari syirik adalah munafik. Jadi kalau ini nggak lepas, langsung dia akan punya penyakit lain, yaitu munafik. Orang munafik itu dua muka, karena dia beda. Dia sibuk ngebagus-bagus topeng, isinya jelek. Makanya kalau ngomong bohong itu kan lebih sibuk cari kedudukan di sisi orang. Kalau orang yang jujur, dia sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Gimana kalau kita jujur, kemudian nanti istri saya marah? Ya nggak apa-apa. Allah ridho kalau kita jujur. Pada waktunya hatinya dibalikin gitu. Pak, kalau saya ngomong jujur nanti suami saya malah ngambek ke saya. Jujur aja Bu, nanti Allah ngebalikin hati suami. Entah gimana caranya, nanti suatu saat suami mikir, ya Allah, istri saya sudah ngomong apa adanya, tapi saya malah kasar begini. Gampang bagi Allah ngebulak-balik hati. Tidak usah sibuk membela diri dengan adu argumen, nggak usah, lempeng we jadi orang jujur. Ya, setuju? Orang munafik itu sibuk membangun bungkus, bukan membangun isi. Bicaranya dusta, janji tidak ditepati, kalau diberi amanah khianat. Apa sebabnya? Ya sebabnya lebih sibuk cari kedudukan di sisi orang. Jadi kalau udah syirik, langsung pasangannya munafik. Nanti apalagi kalau dikasih kelebihan, pasangannya adalah ujub dan takabur. Tahu ujub itu apa? Ujub itu merasa spesial, merasa punya kelebihan, merasa punya sesuatu yang beda dari yang lain dan orang tidak punya, dan dia tidak merasa kelebihan ini karunia dari Allah. Jadi dia merasa ini jerih payah dirinya sendiri. Dulu tempat ini tidak ada apa-apanya, tapi sesudah saya ke sini, kemudian saya bangun pesantren ini, nah ini udah ujub. Saya Darut Tauhid ini sudah ada di Lauh Mahfud catatannya sebelum kita diciptakan. Saya diciptakan baru tahun 61, 62 ya. Tapi Lauh Mahfud udah beres tulisannya tentang di sini. Ada nggak ada makhluk yang bernama AAG merencana Allah mah beres, saya terjadi. Saya mah nebeng beken Pak. Itu pesantren AAG, apa yang saya lakukan? Galah, dikit sekali. Itu pun dengan hidayah Allah. Hati-hati, jangan merasa berjasa, jangan merasa pintar, jangan merasa penting. Saya sudah menyumbang ke sana sini. Anak-anak yatim itu dibiayai oleh saya. Kata siapa? Itu mah rezeki anak yatim yang dilewatkan lewat kita. Ujian. Kalau kitanya merasa berjasa, hilang pahalanya. Kalau kita yakin ini karunia Allah dan kita kelewatan, baru dapat pahalanya. Jadi jangan merasa hebat, penting, berjasa. Itu teh ujub namanya. Dan dari ujub teh biasanya jadi takabur.
meremehkan orang lain. Kalau ujub mah nggak meremehkan, nggak, beda sendiri ya. Misalkan sedang saum, hari Senin, orang-orang pada makan, dia saum sendiri, dia tuh sendiri. Ya Allah, saksikanlah hanya saya yang saum. Ampunilah mereka seluruhnya. Padahal mereka saum Daud ya. Tahajud, kita tahajud bangun jam 3, lihat semuanya tidur. Ya Rob, terima kasih, hanya saya sendiri yang tahajud malam ini. Padahal mereka tuh dari tadi tahajud, lagi istirahat. Nah, orang-orang yang diem juga bisa ujub karena merasa spesial dirinya. Ada yang nyakitin terus celaka tuh, lihat. Baru kemarin dia ngehina saya, sekarang ngejungkal tuh. Coba aja kamu ngehina saya, pasti lebih parah dari itu. Ujub. Emang kita siapa dia ngejungkal tuh? Karena memang buah dari kerjaan dia aja. Lagi mau pengajian, hujan. Ya Allah, berhentiin deh hujannya. Berhenti. Tuh kan, saya ngomong nggak sengaja aja terkabul. Padahal itu teh doa dari orang yang soleh-soleh. Dia mah nggak diijabah punya dia, tapi dia ngaku-ngaku. Itu ujub. Ayo yakini bahwa semua apapun yang bisa, yang ada hanya min fadli rabbik, hanya karunia Allah saja. Kita berusaha sekuat tenaga, kalau udah terjadi semuanya adalah karunia Allah semata. Itu sajalah kajian kali ini ya. Bagaimana? Siapa yang, mengapa Rasul diutus ke bumi? Menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak datang dari mana? Dari hati. Hati ada berapa jenis? 3. 1, qalbun mayit, qalbun marin, qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, suatu hari yang tiada manfaat harta maupun anak-anakmu kecuali orang yang berjumpa Allah dengan qalbun salim. Semua amal tanpa qalbun salim tidak bisa. Makanya wajib bagi kita untuk berusaha keras memiliki qalbun salim. Apa yang pertama kali kita hilangkan? Alihah, Tuhan-Tuhan. Cirinya apa? Kemelekatan ya. Kalau sudah terdominasi kita oleh itu aja terus masuk dalam sholat, siang malam kepikiran, nah itu udah jadi Tuhan kita tuh. Harus dilepaskan. Harus dilepaskan. Karena kalau enggak tidak akan memiliki akhlakul karimah. Jelas? Baik, ada pertanyaan? Silakan. Asy-Syu'ara ayat berapa ya? Yauma la yanfa'u asy-syu'ara. Asy-Syu'ara ayat 88 89 ya. Bisa dibacakan, Dek? Nah. Oh, saya absen dulu. Rombongan Al-Hidayah Cianjur. Oh, alhamdulillah. Naik bis, Bu? Yang naik sepeda tadi dari mana? Dari Geger. Rombongan Al-Huda Pacet. Oh, ini warnanya apa ini teh, Bu? Pink ya? Itu teh pink bukan? Ros? Saya disleksia, Bu, jadi saya agak bingung dengan warna ya. Terserah Ibu aja lah apa, pokoknya berwarna. Rombongan BKM DMI Garut. Mana? DPU cabang Garut 170 orang. Mana? Baru datang. Nanti yang hadir tolong ceritakan ceramah ini ke yang orang. Rombongan di Klatsar Darutai Jakarta 80 orang. Mana? Masih sama kuda ya? Sudah lama tidak jumpa kuda. Rombongan Daurah Kolbiah 38 orang. Cung, Deki. Ada aja ini ya. Baik, rombongan emak-emak PMK 37 orang. Udah mak. Jadi naik kudanya, cari kuda yang jinak mah, kuda lumping mak. Rombongan majelis dari Jakarta jumlah 16 orang. Mana? Oh, alhamdulillah. Ini ada dari mana? Santri sini. Oh, alhamdulillah ya.
Adik-adik enak, masih kecil, dosanya sedikit ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan silakan. Bapak dari mana ini jalan-jalan begini? Bojong Picung Cianjur mana? Ali tadi udah dipanggil tadi. Ya Bu, maaf ya Bu ya, 2 kali manggil. Ya. Yang dari Bojong Picung Cianjur mana? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Yang dari Cianjur Bojong Picung mana? Supaya bahagia. Silakan deh, ada punten. Ada? Ada 20 menit untuk pikiran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Harta, anak-anak tidak bisa nolong kita kecuali pada waktu itu orang yang memiliki qalbun salim lah yang paling akan bisa selamat karena amalnya diterima ya. Baik, ada pertanyaan? Ustaz Doni ada menambahkan kah? Alhamdulillah. Ada pertanyaan dari ibu bapak? 10 menit, 1, 2, ya, mari Bu. 3. Terima kasih ini ya. Oh, itu rombongan yang baru datang. Alhamdulillah Ibu, selamat datang. Demikianlah kita akhiri perjumpaan ini. Ini kloter terakhir. Suatu saat insya Allah ini akan tidak muat, suatu saat nih bekal penuh semua nih, sini atas bawah insya Allah ya. Semua terjadi dengan pertolongan Allah. Ya, silakan pertanyaan. Tolong diberikan ke Ibu mikrofonnya. Petugas ada? Ada masalah? Maaf. Mohon maaf ya, ini di akhirat dihisab panitianya. Panitia, ada masalah dek? Tidak ada suaranya. Ya Bu, saya terjemahkan saja Bu, silakan bicara Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, maaf saya keraskan ya Bu, karena supaya masuk ke TV. Kenapa orang selalu banyak mengeluh dibandingkan dengan Rasulullah? Yang kedua, kenapa manusia kalau dikasih cobaan jadi dekat dengan Allah, kalau dikasih kesenangan lalai? Itu mah Ibu ya. Bu, sama itu tes standar. Bagaimana tuh manusia itu diciptakan keluh kesah teh? Kuliko halu Coba dilihat. Memang Allah menciptakan kita dengan software ya. Suka mengeluh. Nah, dengan imanlah jadi tidak mengeluh. Kenapa dengan iman jadi tidak mengeluh? Karena jadi tahu hikmahnya. Bahwa capek itu penggugur dosa, bahwa kita disakitin orang
ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan disakitin orang. Jadi kalau dengan iman dia bisa melihat keuntungan dari sesuatu. Punten ya, dulu adik sakit, saya tanya, Dek, kenapa nggak mengeluh? Kata adik tuh, untuk apa mengeluh, semua perbuatan Allah baik, tubuh ini milik Allah, orang lain mungkin banyak pahala dengan banyak amalnya, mudah-mudahan saya dapat pahala dari belajar sabarnya atas sakit ini. Nggak apa-apa, sakit ini juga udah diukur kok oleh Allah, dan mengeluh juga nggak akan menolong saya, hanya bikin susah yang mendengarnya. Yang kedua, kenapa kalau diberikan kesenangan, kesusahan, kau jadi dekat ke Allah? Kesenangan gini, karena nafsu itu adanya pada kesenangan, Bu. Nafsu itu merajalelanya pada kesenangan. Kalau dalam kesusahan, nafsu itu rada-rada bete. Makanya berapa banyak istri yang jadi solehah gara-gara suaminya lincah lagi, Bu. Ya Allah, tolong ya Allah. Biasanya enggak. Itu aja yang nagih kalau debt kolektornya kurus, kurang zikirnya. Tapi kalau debt kolektornya besar, ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, karena kita kebiasaan dekat ke Allahnya hanya karena susah, jadi bisa susah terus. Harusnya ketika diberi susah dekat ke Allah, ketika dilapangkan lebih dekat dengan syukur. Ya, Pak, ini harus jadi, ya nanya, ya saya yang ngomong, saya yang jawab, jadi makin berat ini. Pak, maaf ini panitianya ya, harus tobat nasuha ini. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, dari mana Pak Dodi? Dari Cikampek, alhamdulillah. Salah satu orang tua murid di Darut Tauhid ini. Yang ditanyakan masalah umroh. Alhamdulillah sudah pernah umroh. Badal untuk orang tua. Ya, ya, ada yang mengatakan baru boleh membadalkan kalau sudah kembali ke Indonesia. Ada juga yang mengatakan kalau sudah kembali dari mikot. Ini agak bingung bagi sebagian yang belum pernah umroh ya Pak ya. Baik, mumpung Ustadz Roni baru pulang umroh, bagaimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang permasalahan badal umroh sama dengan badal haji ya, itu dalilnya. Jadi Nabi itu didatangi sahabat yang beliau ya menghajikan untuk orang tua yang sudah meninggal. Kata Nabi, kamu sudah haji? Belum, kamu haji dulu. Nah, itu ulama mengkiaskan ini untuk umroh juga boleh. Nah, jadi syaratnya sudah pernah umroh Pak. Jadi kalau bisa satu kali perjalanan sudah umroh ke tanah suci, pulang ke tanah air, baru nanti ketika umroh berikutnya boleh badal umroh, tidak dalam satu perjalanan ke sana. Karena memang 2 kali umroh dalam satu perjalanan pun mesti perselisihkan. Datang ke tanah suci, kemudian kita umroh, sudah beres, umroh lagi itu diperselisihkan. Jadi syarat boleh membadalkan umroh untuk orang tua yang sudah meninggal, pernah umroh, pulang ke tanah air, umroh berikutnya baru untuk orang tua. Itu hukumnya begitu Pak, yang paling kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, menyikapi perbedaan pendapat, kalau ada perbedaan pendapat, udah umroh dulu, kemudian selesai, kemudian umroh lagi, atau ke Indonesia dulu. Oh tidak Pak, rahasianya supaya makin mantap, baca lebih banyak lagi. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Jadi gara-gara ada perbedaan pendapat, wawasan kita makin luas gitu. Dua-duanya ulama yang berbeda pendapat itu saking inginnya melakukan yang terbaik.
Itu gini-gini terus saya kapan berhentinya Pak? Terakhir Pak. Waalaikumsalam. Nama Adi dari Sumedang. Bagaimana caranya memperbaiki hati? Gimana kadang-kadang kita milih bohong karena saya masih memilih Ustadz yang Ustadz. Oh, saya kira teh dusta. Ustadz. kadang saya sendiri bukan mempermasalahkan materinya, tapi saya sedikit telepon ya di hati penyampaian itu gitu. Kadang-kadang melihat caranya gitu, maka itu ya baik. Bagaimana kita milih-milih ustadz? Yang ini mah nggak cocok dengan hati saya ya, yang ini banyak melarang ya mah, yang ini mah boleh ngerokok, yang itu nggak boleh, saya milih yang boleh gitu. Jadi begini Pak, kalau belajar itu ya harus minta tolong ke Allah, karena Allah tahu siapa yang bakal ceramahnya, Allah tahu hatinya, Allah tahu kelakuannya. Nah, minta dikuatkan, jangan meremehkan. Tidak ada mubalik yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Nah, kita jangan fokus kepada kekurangannya. Kalaupun ini caranya kurang enak misalkan ya, karena dari latar belakangnya juga galak, atau di lingkungan yang memang itu teh standar ngomong gitu, bukan kasar. Nah, itu pakai hati lah. Jadi doa, ya Allah kalau ini kebaikan mudahkan saya memahaminya. Dan jangan suka nilai setitik rusak susu sebelah enggak. Wah itu mah ayah Ustadz ngerokok. Mungkin Ustadz itu juga lagi berusaha berhenti ya. Tapi kalau ada ilmu yang manfaat, jangankan dari Ustadz yang ngerokok, dari orang non Islam sekalipun, kalau itu kebenaran, ada hikmah, itu milik kita gitu ya. Ya cari yang sempurna mah nggak ada yang sempurna. Ada mubalik juga, kalau nunggu sempurna mah nggak akan ada mubalik. Terima kasih ibu-ibu, nggak ada yang bertanya? Udah tadi ya. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ini teh sambil bersedekah tidak ini panitia ada? Mari sambil kita berwakaf ya, mudah-mudahan nambah berkahnya pertemuan kita ini. Mari kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinni. Ya Bashir, ya Syahid. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, hapuskan seluruh aib-aib kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ya Allah. Ampuni maksiat yang sengaja kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Ya Allah, kuatkan iman kami. Berikan kami kekuatan agar bisa menjauhi maksiat. Berikan kami kesanggupan agar kami bisa menghindari dosa. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Ya Allah, hujamkan di hati ini rasa cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang bisa bertemu dengan Rasulullah. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang bisa dekat dengan Rasulullah. Doa ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang dirindukan oleh Rasulullah. Ya Rabb, kumpulkan kelak kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salawat salam kami kepada keluarganya, keturunannya, dan umatnya ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah yang maha mendengar, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak menjadi hamba yang Engkau teguhkan imannya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni, sayangi orang tua kami ya Allah. Jadikan kami anak yang tahu balas budi. Jangan biarkan orang tua kami kecewa melahirkan kami. Muliakan, berkahi sisa umurnya. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kubur, ringankan hisab, jadikan ahlul jannah. Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu, mengenal jalanmu. Muliakan para ulama ya Allah. Guru-guru kami, berkahi keluarga dan keturunannya, berkahi ilmunya. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hambamu yang sering kami sakiti ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Juga ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau maha mendengar, Engkau maha menatap, Engkau maha mengabulkan. Kabulkan doa kami ini ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin doalah bagi yang ingin doa masing-masing. Amin ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, amin ya Allah.
Duhai Allah, kabulkan doa kami. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi'. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya ya Allah. Pernikahan barokah, rumah tangga sakinah. Ya Allah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari riba, lepaskan dari lilitan hutang piutang. Ya Allah, berikan kepada kami semua nikmatnya ibadah. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini. Allahumma ja'alna hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur. Ya Allah, berkahi pesantren ini. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan, fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak dari Garut yang baru hadir, insya Allah niatnya sudah sampai ke Allah. Semua perjuangannya juga disaksikan oleh Allah. Insya Allah mudah-mudahan dapat hikmah yang lebih banyak. Alhamdulillah, terima kasih khususnya kepada warga masyarakat yang juga hadir dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih.